Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Majapahit, ada dua orang yang disebut dengan Bathara I Paguhan atau Bra I Paguhan. Nah, orang yang pertama adalah Bathara I Paguhan atau Bre Paguhan yang segenerasi dengan Raja Hayam Wuruk. Nah, kita tahu bahwa Hayam Wuruk itu menjadi Raja Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389. Nah, tokoh ini disebut dengan namanya, nama dirinya, yaitu Raden Sumana. Jadi Raden Sumana ini adalah disebut dalam Pararaton. Kemudian nama gelarnya setelah menjabat gitu ya sebagai Bathara I Paguhan atau Bre Paguhan, maka namanya diberi gelar gitu ya, itu gelarnya adalah Singha Wardana. Jadi gelar Singha Wardana ini merupakan gelar bagi kerabat laki-laki Kerajaan Majapahit yang menjadi pejabat, biasanya mempunyai nama gelarnya itu Singha Wardana. Nah, di sini dinyatakan bahwa Singha Wardana ini menikah dengan kerabat Majapahit yang lain, yaitu seorang perempuan yang menjabat sebagai Bre Pajang atau Bathara I Pajang. Jadi Bathara atau Bra I atau Bre itu tidak semuanya laki-laki. Jadi bisa perempuan dan laki-laki disebut sebagai Bathara I, disebut sebagai Bra I, atau disebut sebagai Bre I. Bre ya. Jadi Raden Sumana ini mengawini kerabatnya sendiri ya, yaitu masih kerabat raja-raja Majapahit yang menjadi pejabat di Pajang, maka disebut Bre Pajang. Nah, nama diri dari Bre Pajang adalah Dyah Nartaja. Jadi nama seorang perempuan. Nah, inilah yang menjadikan orang berpikir bahwa di dalam Babad Banyumas, maka Wirasaba selalu ada kaitannya atau hubungan kekerabatannya dengan Pajang. Nah, padahal Pajang yang dimaksud ya sebenarnya mungkin lokasinya sama, tetapi berbeda zamannya. Jadi Pajang pada zaman dulu sudah masuk wilayah ya raja-raja Majapahit ya, yang menjadi raja daerah itu. Bahkan Mataram pun begitu. Jadi pada zaman dulu juga ada Bathara I Mataram atau Bre Mataram. Jadi Pajang yang dulunya merupakan daerah kekuasaan Majapahit, memang kepala daerahnya namanya Bre Pajang, tetapi nama dirinya Dyah Nartaja. Nah, sehingga ada babad yang menyatakan bahwa ada hubungan perkawinan antara Wirasaba dengan Pajang. Nah, ini mungkin karena penulis babad kelihatannya paling tidak pernah membaca gitu ya, bahwa Bre Paguhan mengawini Bre Pajang. Nah, sehingga ada hubungan kekerabatan antara Wirasaba dan Pajang gitu ya. Dan ini satu hal yang wajar terjadi gitu ya, sehingga pembaca babad Banyumas itu akan mencoba mencari
hubungan yang jelas mengenai perkawinan itu. Tetapi sebenarnya ini merupakan perkawinan yang lama sekali ya, karena Beripaguhan ya, yang disebut dengan Raden Sumana ini hidup pada abad ke-14 ya. Jadi pertengahan abad ke-18 ya, menuju ke apa 3/4 abad yang pada abad ke-14 itu. Jadi dari pertengahan separuh sampai dari pertengahan menuju ke 3/4 gitu ya. Nah, ini sebenarnya termasuk tokoh yang mungkin bisa saja sudah dilupakan ya. Jadi sebenarnya kalau memang benar Paguhan itu sudah ada sejak zaman Hayam Buruk ya, mestinya Adipati Wirasaba itu tentu saja harus lebih menyesuaikan ya, terutama ketuaannya gitu kan. Nah, oleh karena itu munculnya nama Bre Paguhan menjadi Paguan ya di dalam babat Banyumas memang tampaknya bukanlah tokoh legendaris, tapi benar-benar tokoh historis, karena di tempat lain memang ya tidak ada identifikasi bahwa Badara atau Bre Paguhan itu berkuasa di daerah misalnya di sekitar ya, di sekitar Majapahit. Jadi kemungkinan Bre Paguhan ini adalah pejabat yang paling jauh dari kerajaan Majapahit yang menempati kerajaan bawahan Majapahit yang tidak di sekitar ibu kota Majapahit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.